Suatu hari, aku menyaksikan sebuah kejadian, dan kejadian itu mengubah hidupku. Tapi mari kita mulai dari awal. Hai, aku Chloe. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini. Orang tuaku selalu lebih peduli dengan pekerjaan mereka daripada aku, putri mereka. Pengasuhku melakukan yang terbaik untuk membuatku merasa dicintai. Azumi adalah pertukaran pelajar dari Jepang. Dia memperlakukanku seperti adik perempuan dan mendorong kecintaanku pada menggambar. Aku bahkan mulai belajar bahasa Jepang karenanya. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa aku ingin menjadi seorang mangaka, seniman yang menggambar komik Jepang. Ketika aku beranjak dewasa, Azumi dan aku mulai bergaul sebagai teman. Chloe, pria tampan itu sedang melihatmu. Ngobrollah dengannya. Tidak mungkin. Setiap kali aku mencoba bicara dengan laki-laki, lidahku mati rasa. Kamu selalu terlalu malu. Tapi suatu hari, kamu akan bertemu dengan orang pria yang akan membuatmu bersinar dengan kebahagiaan. Aku tak sabar. Suatu malam, Azumi mengetuk pintu kamarku dengan senyum sedih. Aku kesini untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku akan kembali ke Jepang karena studiku sudah selesai. Untuk sesaat, aku lupa cara bernafas. Bayangkan mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang paling kamu cintai selamanya. Aku sangat sedih. Aku akan lakukan apa aja agar Azumi tidak pergi. Tapi aku harus merelakan dia pergi. Sebelum pergi, dia memberiku gantungan kunci berukuran kucing yang lucu. Ini ke nenekku. Aku ingin ini jadi cipat keberuntunganmu. Pulang tahun berikutnya, aku merayakannya sendirian karena orang tuaku sedang berada di luar kota seperti biasanya. Aku makan kue dan membaca manga yang aku dan Azumi gambar bersama. Saat itulah aku memutuskan untuk melarikan diri ke Jepang dan mewujudkan impianku untuk menjadi mangaka. Selain itu, hal itu akan membuatku lebih dekat dengan Azumi. Aku pasti berbahasa Jepang dan dengan mudah lulus ujian masuk secara online ke Akademi Seni Jepang. Tebak siapa yang tidak peduli dengan hal itu? Orang tuaku. Ibu bahkan tidak berhenti untuk memberiku selamat dan terus berbicara di telepon. Katakan saja berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk pindah, dan jangan ganggu aku dengan omong kosong seperti itu lagi. Hal yang paling aku pedulikan hanyalah sebuah omong kosong di mata orang tuaku. Ayah dan ibu menyewa sebuah apartemen kecil di Jepang untukku, namun tidak mengantarku ke bandara. Mereka mungkin tidak akan menyadari jika aku menghilang begitu saja suatu hari. Jepang seperti yang kubayangkan, menakjubkan dan indah. Tapi aku mendapat kejutan yang tidak menyenangkan ketika aku menelpon Azumi dan bertanya apakah aku bisa bertemu dengannya. Dengar, aku cukup sibuk. Aku sibuk kerja dan menghabiskan malam hari dengan keluargaku dan akhir pekan dengan tunanganku. Kita tidak bisa bergaul sepanjang waktu seperti dulu. Ini adalah kesempatan besar bagimu untuk jadi tak malu lagi dan mencari teman baru. Semoga berhasil, Chloe. Aku menggenggam gantungan kunci berukiran kucing yang dia berikan dan berpikir bahwa aku benar-benar butuh keberuntungan. Setiap pagi, aku naik kereta api untuk pergi ke akademi. Dan suatu hari, aku datang ke stasiun dan melihatnya. Pria yang membuat jantungku berdebar-debar. Aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Bahkan namanya pun aku tak tahu. Tetapi imajinasiku menjadi liar dan menghasilkan seluruh kisah hidupnya. Di kepalaku, dia menyukai es krim pistachio dan berjalan-jalan di tengah hujan sepertiku. Mata kami tiba-tiba bertemu. Itu adalah momen yang ajaib. Namun kemudian aku merasa malu seperti biasanya dan cepat-cepat mengalihkan pandanganku. Selama akhir pekan, aku memutuskan untuk mengunjungi pemandian air panas setempat yang terkenal dan melihat sebuah keluarga yang bahagia menikmati liburan bersama. Hal itu membuat hatiku terenyuh. Aku turut berbahagia untuk mereka, sekaligus iri pada mereka. Bagaimanapun, hubunganku dengan orang tuaku tidak pernah sebaik ini. Setelah aku tiba di Jepang, ayah dan ibu bahkan tidak pernah menelponku. Hanya dalam pikiran, aku berjalan melalui pintu yang salah. Dasar cabul, pergilah. Hanya wanita yang boleh masuk ke sini. Sebenarnya ini adalah kolam untuk pria. Apa? Aku melihat ke sekeliling dan hanya melihat anak laki-laki. Astaga, aku benar-benar merasa malu. Jadi, aku segera mengambil barang-barangku dan berlari keluar dari sana dengan sangat cepat. Aku baru bisa mengatur nafas setelah sampai di ruang ganti wanita. Dan kemudian, aku menyadari bahwa aku telah menjatuhkan gantungan kunciku pada saat pelarianku yang memalukan. Tapi, aku terlalu malu untuk kembali dan mencarinya. Aku berharap, aku tahu sebelum pindah bahwa melarikan diri ke Jepang tidak akan menyelesaikan masalahku. Aku masih merasa kesepian seperti kue terakhir di dalam kota. Satu-satunya cahaya dalam hidupku adalah orang asing tampan yang kulihat di stasiun setiap pagi. Aku belum memiliki keberanian untuk berbicara dengannya. Aku hanya mengaguminya dari jauh dan kemudian menggambarnya di buku catatanku dalam perjalanan ke akademi. Suatu pagi, aku sedang mencuri-curi pandang ke arahnya di stasiun seperti biasanya saat seorang gadis tiba-tiba menghampirinya dan mulai mengobrol dengannya dengan manis. Wow, aku mengagumi keberaniannya. Pada saat itu, aku menyadari dua hal. Aku tidak bisa bersaing dengan gadis itu, dan aku telah jatuh cinta pada seorang pria yang tidak akan pernah bisa aku miliki. Detik berikutnya, sesuatu yang gila terjadi. Gadis itu tersandung dan jatuh di atas rel. Sebuah kereta api mendekat dan semua orang panik. Untungnya, pria itu melompat turun dan mendorongnya kembali ke tempat yang aman. Sayangnya, kereta menabraknya dengan sangat keras hingga ia terpental ke samping dan kehilangan kesadaran. Orang-orang yang lewat segera membawa gadis itu dan mengurumuni pria tersebut. Perutku terasa sesak dan aku hampir tidak bisa melihat dengan jelas karena air mata yang keluar dari mataku. Aku hampir pingsan, tetapi kemudian aku menenangkan diri, mendorong kerumunan orang dan berlutut di depan pria itu. Dadanya naik turun. Dia masih bernafas, dan hanya itu yang aku pedulikan pada saat itu. Aku menelpon ambulans dan tidak meninggalkan pria itu sampai para medis membawanya ke rumah sakit. Apakah dia akan baik-baik saja? Kami akan melakukan semua yang kami bisa. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kejadian itu sepanjang hari. Tepat setelah kelas selesai, aku langsung menuju ke rumah sakit.
Permisi, aku kesini untuk mencari pria yang terluka di stasiun hari ini. Katsu itu, dia membawa dokumennya, jadi kami bisa mengetahui namanya. Katsu, jadi itu adalah nama pria impianku. Aku mengangguk dan perawat itu mengelucurkan bibirnya dengan penuh simpati. Aku turut prihatin, dia dalam keadaan koma. Sulit untuk memprediksi kapan dia akan bangun. Katsu yang malang, dapatkah aku melihatnya? Hanya keluarga yang boleh mengunjungi pasien kami. Aku tidak bisa pergi begitu aja. Jadi aku bilang Katsu adalah saudaraku. Perawat membawaku ke kamarnya dan kemudian pergi. Aku duduk di samping tempat tidur Katsu dan akhirnya mengatakan kepada anak laki-laki yang sedang tidur itu semua hal yang tidak berani aku katakan sebelumnya. Saat pertama kali melihatmu, aku merasa waktu telah berhenti. Apa yang kamu lakukan hari ini sangat mulia. Aku duduk di sana untuk waktu yang lama dan mengatakan segala sesuatu yang terlintas dalam pikiranku. Aku ingin percaya bahwa Katsu bisa mendengar. Dan kemudian aku menyadari bahwa aku tidak pernah merasa begitu tenang berbicara dengan seorang pria sebelumnya. Kamu tahu, kamu adalah pendengar yang baik. Cepat sembuh. Aku hampir tidak bisa tidur malam itu dan terus memikirkan Katsu. Aku tidak bisa berhenti membayangkan bahwa kami akan menjadi pasangan kekasih begitu dia bangun. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah sakit untuk mengunjunginya. Perawat membawaku ke bangsalnya dan kemudian mengatakan sesuatu yang aneh. Adik Katsu yang lain ada di sini. Saat itulah, aku melihat keluarga Katsu berdiri di samping tempat tidurnya. Orang tua, adik perempuan, nenek dengan matanya yang bijaksana, dan saudara laki-lakinya. Tunggu, aku pernah melihatnya. Itu adalah pria yang aku temui di pemandian air panas. Ia menatapku dengan tatapan tak percaya. Kamu bukan saudaranya. Siapa kamu? Aku menjatuhkan buku catatanku karena terkejut. Adik Katsu mengambilnya dan menunjukkan kepada semua orang Getsa Katsu di setiap halaman. Wanita tua itu tersenyum padaku. Aku rasa aku tahu siapa kamu. Kamu adalah pacar Katsu. Aku hendak mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman dan aku hanya kebetulan ada di sana saat Katsu terluka. Tetapi keluarganya tersenyum ramah kepadaku. Aku tidak tega membuat mereka kecewa dan mengangguk dengan malu. Ya, aku pacar Katsu. Namaku Chloe. Setelah kunjungan tersebut, keluarga Katsu mengundangku ke rumah mereka untuk makan malam. Aku setuju dan bersenang-senang. Mereka ternyata baik dan ramah. Aku merasa lebih nyaman berbicara dengan mereka daripada dengan orang tuaku sendiri. Ketika aku hendak pergi, saudara laki-laki Katsu, Satoshi, menghentikanku. Chloe, aku punya sesuatu milikmu. Kami tiba di kamarnya, dan Satoshi memberikan gantungan kunci yang hilang di pemandian air panas. Apakah kamu menyimpan ini selama ini? Aku pikir ini mungkin penting bagimu. Dengan malu-malu aku mengatakan padanya bahwa itu benar. Dan kemudian aku melihat berjilid manga favoritku di rak-rak Satoshi. Kami mendiskusikan plot dan karakternya hingga suaraku serak. Itu tidak pernah terjadi padaku sebelumnya. Sejak hari itu, aku menghabiskan banyak waktu dengan keluarga Katsu. Aku memasak dengan ibunya, berarti bahasa Jepang dengan ayahnya, bermain dengan saudara perempuannya, dan membantu neneknya berbelanja. Nenek semakin tua dan sering lupa namaku dan tertidur di mana aja. Meskipun begitu, nenek benar-benar luar biasa. Bangun, Nek. Sekarang giliran kita. Apa? Siapa di sana? Oh, itu kau, Hillary. Chloe. Ya, aku ingat, Hana. Sedangkan untuk Satoshi, ada ikatan khusus di antara kami. Rasanya seperti ada benang tak terlihat yang mengikat kami. Aku senang berbicara dengan Satoshi dan mengenalnya. Suatu hari, kami semua pergi jalan-jalan bersama. Aku ingin mentraktir semua orang SM dan Satoshi berkata dia akan membantu membawanya. Di truk es krim, kami tiba-tiba mengambil es krim yang sama. Ternyata, Satoshi tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa es krim potasio. Sama sepertiku. Kami berdua menarik tangan kami ke belakang karena malu. Dan kemudian, aku mendengar suara yang tidak asing lagi di belakangku. Chloe! Azumi! Oh, senang sekali bertemu denganmu. Kami berpelukan, dan kemudian Azumi memperkenalkanku kepada kenangannya. Hana Cupid akhirnya mengenai kamu juga ya? Apa? Maksudmu Satoshi? Oh, tidak. Kami hanya berteman. Oh, sayang sekali, kalian terlihat sangat bahagia bersama. Kata-katanya membuat wajahku memerah seperti lobster. Kemudian, saat Satoshi mengantarku pulang, tiba-tiba hujan turun, tetapi kami berdua tidak kecewa. Ternyata, kami berdua suka berjalan di tengah hujan. Kami memiliki banyak kesamaan sehingga aku merinding. Kami bahkan menyelesaikan kalimat satu sama lain. Dia diam-diam menyelesaikan sehelai rambutku yang basah di belakang telingaku dan mencondongkan tubuhnya seolah-olah hendak menciumku. Tetapi kemudian menarik diri dan menggelengkan kepalanya dengan muram. Sial, apa yang kulakukan? Kamu adalah pacar kakakku. Aku tidak bisa melakukan ini pada Katsu. Aku mungkin harus pergi. Aku rasa itu yang terbaik. Aku terus membolak-balikan badanku malam itu. Bukan karena badai petri yang mengamuk, tetapi karena aku tidak bisa mengeluarkan Satoshi dari kepalaku. Aku naksir berat kepadanya, tetapi semua orang mengira aku adalah pacar Katsu. Mengapa semuanya begitu rumit? Aku sedang berada di akademi ketika ibu Katsu menelponku dan menyuruhku datang ke rumah sakit. Dia terdengar sangat bersemangat. Aku segera bergegas ke sana dan melihat bahwa Katsu akhirnya terbangun dari koma. Dia tidak ingat apa yang telah terjadi, tetapi itu nggak apa-apa. Lihat siapa yang datang. Pacarmu. Dia mau menjauhimu setiap hari. Sayang, kenapa kamu tidak memperkenalkan kami padanya lebih awal? Katsu menatapku dengan rasa tak percaya dan mengatakan sesuatu yang membuat keluarganya bingung. Aku tidak tahu siapa dia. Jantungku mulai berdebar-debar. Aku pikir kebenaran akan segera terungkap, tetapi keluarga Katsu mengira dia tidak bisa mengingatku karena dia mengalami amnesia sementara. Baiklah, ayo pergi. Katsu perlu istirahat. Kamu harus tinggal bersamanya. Ini akan membantunya mengingatmu, Hana. Chloe. Oh, sudahlah.
Keluarganya pergi. Satoshi menatapku seperti anak anjing yang ditendang saat keluar. Aku duduk di sebelah Katsu dan mencoba berbicara dengannya, tetapi kami agak canggung. Jadi, gimana rasanya? Rasa apa? Koma benar-benar menyebalkan. Apakah kamu benar-benar pacarku? Ya, semacam itulah. Astaga, itu adalah percakapan yang paling canggung dalam hidupku. Katsu keluar dari rumah sakit segera setelah itu, dan keluarganya mengundangku makan malam untuk merayakannya. Semakin lama, semakin jelas bahwa aku dan Katsu tidak memiliki kesamaan. Dia tidak menyukai es krim, benci hujan, dan menganggap membaca manga hanya membuang-buang waktu. Aku menyadari bahwa aku telah jatuh cinta bukan pada Katsu, tetapi pada imajinasi tentangnya. Namun, dia adalah pria yang sempurna selama makan malam. Sepertinya, Satoshi merasa tidak nyaman melihat kami bersama, karena ia tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa ia tidak lapar. Aku menghampiri Satoshi untuk mencoba menjelaskan semuanya, tetapi dia tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. Aku tidak ingin jadi ancaman bagi hubunganmu dengan Katsu, jadi kita tidak perlu bicara lagi, Chloe. Menjauhlah. Aku memaksakan senyum, meskipun aku sangat ingin menangis. Oke, Satoshi, selamat tinggal. Aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari jaring kebohongan yang telah aku racik sendiri, jadi aku terus berpacaran dengan Katsu. Dia bukan orang jahat, hanya saja dia sangat berbeda dari apa yang aku bayangkan. Suatu hari, aku akhirnya mencoba mengatakan yang sebenarnya, tetapi Katsu menyalaku. Chloe, aku tidak ingat hari pertama kita bertemu, tapi kurasa aku jatuh cinta padamu lagi. Oh, itu membuat segala menjadi lebih rumit. Pada akhirnya, aku tidak mengatakan apa-apa karena aku tidak ingin menyakiti hatinya. Dan kemudian, aku tiba-tiba melihat gadis yang ditolong Katsu. Lihat, kamu menyelamatkannya di stasiun. Itu bukan kami. Kami adalah anggota klub renang yang sama. Dia melambaikan tangan padanya, dan gadis itu menghampiri kami. Aku mencoba mengunjungimu di rumah sakit setelah kejadian itu, tetapi mereka hanya mengizinkan kerabat yang masuk ke bangsal. Aku sangat senang kamu baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Ngomong-ngomong, ini Chloe, pacarku. Pacar? Monami menatapku dari atas ke bawah, lalu tiba-tiba mengatakan bahwa dia terlambat dan harus pergi. Saat aku melihat dia pergi, sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Keesokan paginya, aku bertemu dengan Monami di stasiun. Apa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin bicara. Kemarin, matamu berbinar-binar saat melihat Katsu. Apakah kamu menyukainya? Aku sudah menyukainya selama beberapa tahun, tetapi aku selalu malu untuk mengakuinya. Aku ngerti gimana perasaanmu, tapi sekarang aku menyadari bahwa jika aku tetap diam tentang perasaanku, tidak ada keajaiban yang akan terjadi. Kenapa kamu mengatakan ini padaku? Kamu berpacaran dengan Katsu. Tidak sesederhana itu. Aku menjelaskan rencanaku kepada Monami dan pergi berkencan dengan Katsu malam itu. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa meneruskan ini. Apa? Kenapa? Karena aku telah berbohong kepada semua orang. Aku bukan pacarmu. Aku akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Kita bertemu secara kebetulan, tapi gadis ini tahu segalanya tentang kamu dan menyukai setiap hal tentang kamu. Kamu harus memberinya kesempatan. Itu isyarat dari Monami. Aku menggandengkan tangan mereka dan diam-diam pergi. Kemudian aku mengetuk pintu rumah Katsu dan menjelaskan kepada keluarganya apa yang sebenarnya terjadi. Kalian semua membuatku merasa menjadi bagian dari keluarga ini. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Terima kasih. Aku merasa tidak sendirian. Maafkan aku karena telah menipumu. Pengakuanku membuat mereka terdiam. Satoshi terlihat bingung saat menatapku. Matanya bersinar seperti danau yang jernih dan tak berdasar. Tapi dia juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selamat tinggal. Waktu berlalu. Aku ditinggal sendirian pada malam tahun baru karena orang tuaku lupa bahwa mereka memiliki anak perempuan seperti biasanya dan pergi ke resort ski bersama. Pada malam harinya, Azumi menelponku dan menyarankan agar aku merayakannya bersama dia dan tunangannya. Tetapi aku menolak dengan sopan karena aku tidak ingin menjadi orang ketiga. Saat hampir tengah malam, ketika aku mendengar seseorang mengetuk pintu rumahku, aku membukanya dan melihat keluarga Katsu. Katsu memegang tangan Monami. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami datang untuk memberitahumu bahwa kami juga mencintaimu dengan sepenuh hati, Hailey. Namanya Chloe, Nek. Kamu tidak boleh sendirian di malam tahun baru. Di mana Satoshi? Oh, benar. Dia bersama kami. Aku pikir dia masih di luar. Aku berlari ke jendela dan melihat ke bawah. Satoshi sedang berdiri di jalan dan menengadah ke atas. Jantungku berdegup kencang dan aku berlari menghampirinya. Apa kamu masih marah padaku? Tidak. Aku hanya menunggu momen yang tepat. Momen yang tepat untuk apa? Untuk ini. Kemudian, langit penuh dengan kembang api dan Satoshi mencendungkan badannya ke arah dan dengan lembut menciumku. Aku memejamkan mata dan terhanyut dalam momen itu.